Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Kata-kata ta'ziman wa takriman yang pertama sekali kepada guru kita bersama Tungku Doni dan panitia protokol yang kali kehui nalun tuan tanya, kemudian tim kamera FMA Media, kepada jamaah Akhia Aceh Tamiang, dan kepada ibu-ibu jamaah Majlis Taklim, majlis yang bergabung dalam jamaah Akhia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zaman-zaman sekarang ini yang mana zaman yang penuh dengan fitnah dan syubhat. Pengertian fitnah ataupun syubhat, aliran atau keyakinan atau pendapat tokoh-tokoh agama yang secara zahiriah mereka ulama Islam, namun pada hakikatnya mereka ingin merusak Islam di dalam agama Islam itu sendiri dengan berpakaian Islam, dengan berpedoman kepada pedoman dasar daripada Islam, yaitu dengan ayat, dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang banyak tokoh-tokoh yang bekerja sama dengan kafir demi menghancurkan Islam, baik tokoh tersebut dari kalangan kaum perempuan maupun dari kalangan kaum laki-laki. Misalnya ada tokoh perempuan di Jakarta yang dia itu adalah, saya katakan kalimat dia untuk menandakan bukan orang yang perlu untuk dihormati, yang dia itu adalah istri dari salah seorang yang dianggap ulama di Indonesia. Namun ulama yang dianggap ulama tersebut sudah meninggal. Dia ada agenda khusus bahwa setiap bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan buka puasa bersama. Pokoknya dalam sebulan itu harus ada buka puasa bersama di gereja dengan mengundang tokoh-tokoh lintas agama demi untuk menampakkan atau memperlihatkan kepada kafir bahwa kami Islam ini adalah toleransi. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Padahal pengertian rahmatan ataupun toleransi bukan kita melakukan hal yang sesuai dengan konsep kafir. Ini fitnah yang sangat luar biasa yang sekarang terjadi dalam Islam dan pada tokoh-tokoh Indonesia. Kemudian ada juga tokoh yang sama yang saya bilang tadi, yang dia mengajak orang lain untuk ikut buka puasa bersama di gereja. Tokoh yang sama ini pun berfatwa bahwa urinangnya hana wajib boleh, tidak wajib pakai kerudung, karena yang penting kerudung hati, bukan kerudung kepala. Pengertian yang penting kerudung hati, yang penting hatinya baik, tidak bersuudzon kepada orang lain. Padahal jimantang kabru hati kepada hukum Allah Ta'ala. Cuma cara untuk memperbaiki hatinya dengan makhluk yang lain. Alasan yang penting hati mentang begat berkerudung. Padahal ji mentang kah naligat hati.
karena sudah mengingkari kewajiban untuk wajib menutup kepala. Kemudian di dalam momen hari-hari besar agama lain seperti untuk Natal dan penyambutan tahun baru, mereka lah di saf terdepan yang mengajak orang-orang Islam untuk ikut mengucapkan selamat Natal dan dipraktekkan. Droy langsung yang praktekkan. Di sisi yang lain, kaum Ansar, Ansar, entah apa namanya, mereka menjadi penjaga gereja. Ini fitnah yang sangat besar yang terjadi hari ini. Maka prediksi Lun menyonya ada antisipasi. Cara mengantisipasinya yaitu dengan cara menggiatkan majlis taklim. Jadi sekarang bukan hanya kaum laki-laki yang kita selamatkan, bahkan kaum ibu-ibu, anak-anak dara, ulu-ulineng pun harus kita selamatkan, karena mereka menjadi guru pertama di dalam keluarga besok ketika sudah punya anak. Jadi yang kita selamatkan prediksi Lun, di Pluton yang akan datang, masjid akan dijaga oleh orang-orang kafir Kristen sebagai tanda balas jasa. Jadi ketika hari raya Idul Fitri tinggal, hari raya Idul Adha, tak sapamji mandum-mandum berpalang salib. Karena orangnya ketika urun Natal yang jaga gereja, urung-urung yang pakai peci, pakai syurban, bahkan ada sebahagian yang memukul rebana ataupun duf dalam gereja, membaca selawat, membaca ayat demi untuk memeriahkan acara Natalan. Oke, prediksi Long lagi mau terbalik dengan di Masjid Walangcut, di Masjid Salman Al Farisi, di Masjid Kota Langsa, di masjid-masjid yang lain, raya Idul Fitri, raya Idul Adha, awaknya niandang yang palang salibnya, idang mendung. Ketika kita mau merubah besok 10 tahun yang akan datang, ketika kita mau merubah, maka kita dicap radikal, ada hubungannya dengan ISIS, akhirnya kita ditangkap. Maka kebenaran ini, kalau bukan hari ini kita mulai, kalau kita tunggu 10 tahun yang akan datang, saya rasa itu semua sudah terlambat. Besok kita hanya bisa menangis, bisa melihat Islam ini semakin hari semakin mundur.